Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dasuri dengan NIM 2259 Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kecerdasan buatan AI terhadap produktivitas dan inovasi di sektor jasa bridge. Pendahuluan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI telah membawa dampak signifikan pada sektor jasa di seluruh BRICS, di seluruh dunia, termasuk negara-negara BRICS seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Penerapan AI memungkinkan otomatisasi proses kerja, peningkatan efisiensi operasional, dan pemanfaatan data dalam jumlah besar untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Di sektor jasa, AI berperan penting dalam mendorong produktivitas melalui optimasi sumber daya dan pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin. Hal ini menjadi peluang besar bagi negara-negara BRICS yang mengandalkan sektor jasa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas layanan. Namun, adopsi AI di negara-negara BRICS tidak terlepas dari tantangan dan potensi risiko, terutama dalam hal ketimpangan digital dan persaingan pasar. Negara-negara BRICS menghadapi berbagai kendala dalam penerapan teknologi canggih ini, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya keterampilan kurangnya keterampilan tenaga kerja, dan kebutuhan akan regulasi yang efektif. Meski demikian, AI juga membuka ruang inovasi, memungkinkan tercipta layanan baru yang berorientasi pada kebutuhan konsumen serta memperkuat daya saing di tingkat internasional. Dengan memperhatikan peluang dan tantangan ini, analisis dampak AI terhadap produktivitas dan inovasi di sektor jasa menjadi relevan untuk menggambarkan potensi bridge dalam memanfaatkan teknologi ini. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan kecerdasan buatan mempengaruhi produktivitas di sektor jasa negara bridge. Dan yang kedua ada apa saja tantangan utama yang dihadapi negara-negara bridge dalam mengadopsi teknologi AI di sektor jasa. Dan yang ketiga adalah sejauh mana penerapan AI dapat mendorong inovasi dalam layanan yang disediakan oleh sektor jasa di negara-negara bridge. Kemudian pustaka. Yang pertama, kecerdasan buatan dalam meningkatkan produktivitas sektor jasa. Kecerdasan buatan telah terbukti dapat meningkatkan produktivitas di sektor jasa dengan dengan mengotomatisasi tugas rutin dan memaksimalkan efisiensi operasional. Di negara-negara bridge, adopsi AI berpotensi mengoptimalkan layanan publik dan bisnis, mempercepat proses kerja, dan mengurangi biaya operasional. Hal ini dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengingat sektor jasa merupakan komponen penting dalam produk domestik bruto, itu yang biasa disingkat PDB di kawasan ini. Dan yang kedua ada AI dan inovasi di sektor jasa. AI juga membuka peluang inovasi dengan memungkinkan sektor jasa untuk mengembangkan layanan yang lebih personal dan sesuai kebutuhan pelanggan. Negara-negara bridge dengan pasarnya yang berkembang dan populasi yang besar memiliki insentif kuat untuk berinovasi melalui AI. Hal ini dapat memperkuat daya saing global sektor jasa di kawasan bridge dan meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen lokal dan internasional. Dan yang ketiga ada tantangan implementasi AI di negara-negara bridge. Meski menjanjikan penerapan AI di negara-negara bridge menghadapi tantangan signifikan seperti kurangnya infrastruktur
digital yang memadai dan terbatasnya keterampilan tenaga kerja. Selain itu, regulasi yang mendukung penggunaan AI secara etis dan aman juga diperlukan untuk melindungi privasi data dan mencegah penyalahgunaan penyalahgunaan teknologi ini. Dukungan pemerintah dan investasi dalam pelatihan tenaga kerja menjadi faktor penting untuk keberhasilan penerapan AI di sektor jasa. Dan yang terakhir ada teori mendukung analisis dampak AI. Teknologi Acceptance Model dan Division of Innovation Theory adalah teori yang relevan untuk memahami penerimaan dan penyebaran teknologi AI. TAM menjelas TAM menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi, sementara teori difusi inovasi membantu menganalisis bagaimana adopsi AI dapat berkembang di sektor jasa bridge. Kedua teori ini memberikan kerangka analisis untuk memahami kesiapan adopsi AI dan strategi yang dapat dilakukan untuk mempercepat inovasi. Pembahasan pengaruh penerapan. Pengaruh penerapan kecerdasan buatan terhadap produktivitas di sektor jasa bridge berdasarkan tinjauan pustaka. AI memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas di sektor jasa melalui otomatisasi dan optimalisasi proses kerja. Di negara-negara bridge yang ekonominya sebagian besar didorong oleh sektor jasa, adopsi AI memberikan peluang untuk mempercepat proses bisnis, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan jasa di negara-negara ini telah memanfaatkan AI untuk mempercepat layanan pelanggan melalui chatbot dan sistem otomatis yang dapat memproses permintaan dengan cepat dan akurat. Namun, efektivitas penerapan AI masih bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi di masing-masing negara. Sebagaimana disebutkan dalam tinjauan pustaka, keterbatasan akses terhadap teknologi dan jaringan digital yang memadai di beberapa wilayah bridge menjadi penghambat produktivitas World Bank 2019. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur digital yang kuat sangat penting untuk memaksimalkan manfaat AI. Yang kedua, ada tantangan yang dihadapi negara-negara bridge dalam mengadopsi teknologi AI di sektor jasa. Meskipun adopsi AI menjanjikan peningkatan peningkatan efisiensi negara-negara bridge, menghadapi beberapa tantangan dalam penerapan teknologi. Ini berdasarkan tinjauan pustaka, keterbatasan infrastruktur digital, dan kurangnya keterampilan tenaga kerja menjadi penghalang utama dalam proses adopsi. Beberapa beberapa negara bridge akses internet dan teknologi belum merata sehingga perusahaan jasa di daerah tertentu mengalami kesulitan untuk memanfaatkan AI secara optimal. Selain itu, ada kesenjangan keterampilan dalam bidang teknologi di kalangan tenaga kerja yang perlu segera diatasi melalui pelatihan dan pendidikan khusus. Selain aspek teknis, tantangan regulasi juga perlu diperhatikan. Sebagaimana disebutkan dalam tinjauan pustaka, diperlukan regulasi yang dapat menjaga privasi dan keamanan data, penggunaan untuk mencegah risiko penyalahgunaan teknologi AI. Tanpa regulasi yang ketat, penerapan AI bisa menimbulkan dampak negatif seperti penyalahgunaan data atau pelanggaran privasi yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan berbasis AI. Dan yang ketiga ada peran AI dalam mendorong inovasi di sektor jasa bridge. Kecerdasan buatan juga memainkan peran penting dalam mendorong inovasi, terutama dalam pengembangan layanan baru yang lebih relevan dan kebutuhan pelanggan. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa AI membuka peluang besar bagi sektor jasa di negara-negara bridge untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Dengan populasi besar dan pasar yang terus berkembang, negara-negara bridge memiliki potensi untuk memanfaatkan AI dalam menciptakan layanan yang lebih respon-
responsif, dan personal. Misalnya, teknologi AI memungkinkan analisis data pelanggan secara real time, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan layanan mereka dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan yang terus berubah. Kesimpulan. Kesimpulannya, penerapan kecerdasan buatan di sektor jasa negara-negara bridge memberikan dampak positif bagi peningkatan produktivitas dan inovasi. Dengan otomatisasi dan analisis data, AI membantu mempercepat proses kerja dan meningkatkan efisiensi yang berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital, keterampilan tenaga kerja, dan kebutuhan regulasi tetap harus diatasi. Meskipun demikian, penerapan AI juga mendorong inovasi layanan yang dapat memperkuat daya saing global sektor jasa bridge. Berikut saran-saran saya. Yang pertama, negara-negara bridge perlu memperkuat infrastruktur digital dan memperluas akses internet untuk mendukung adopsi AI secara efektif. Dan yang kedua, investasi dalam pendidikan dan pelatihan AI sangat penting untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di sektor jasa. Dan yang terakhir diperlukan regulasi yang menjaga keamanan data dan penggunaan AI yang etis agar penerapan AI dapat mendukung inovasi secara bertanggung jawab. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya Bambang Dasuri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.